It expressed the way I felt socially and politically, and it was the anger that I felt, the alienation. And I realized that this is what I've always wanted to do. Dari kota pelabuhan kecil di Washington, muncul suara yang mengguncang musik dunia, Nirvana. Dalam hitungan tahun, mereka mengubah aturan mainstream rock. Gini cerita lengkapnya. Nirvana terbentuk di Aberdeen, Washington pada 1987 ketika Kurt Cobain dan Chris Novoselic, remaja asal Aberdeen, memutuskan membentuk band. Gonta-ganti drummer pun sempat terjadi. Band yang difrontmanin oleh Kurt Cobain ini baru menemukan kecocokan dan sampai meledak. Dan populer sekali di Amerika dan dunia pada tahun 90-an setelah Dave Grohl bergabung. Nirvana muncul dari scene indie grunge Seattle area dan mewarisi semangat DIY label-label seperti Sub Pop dengan band-band yang terkenal lainnya seperti Mudhoney, Soundgarden, dan Green River pada masanya. Heavy metal, take the lead. Well, who taught you how to play guitar? Did Kurt find the underground, or did the underground find him? I think he went in search of it, and I think they found each other. He was searching for whatever. Sebelum album Nevermind lahir, Nirvana melahirkan terlebih dahulu album Bleach pada tahun 1989 dengan lagu andalan mereka About a Girl, Blue, dan Love Buzz. Namun pada saat itu, Jason Everman keluar pada pertengahan tahun 1989. Disusul pula keluarnya Chad Channing pada tahun 1990 dan digantikan oleh drummer yang sekarang kita kenal sebagai vokalis Foo Fighter, yaitu Dave Grohl. Nevermind, album kedua Nirvana yang rilis pada 24 September 1991 menampilkan lagu-lagu grunge klasik seperti Come As You Are, Lithium, In Bloom, dan lagu kebangsaan generasi X, Smells Like Teen Spirit. Nevermind membuat sebuah band grunge kecil dari Seattle meraih sukses di seluruh dunia hanya dalam semalam. Dan sampai saat ini, penjualan album Nevermind telah menembus angka 30 juta keping di seluruh dunia. Nevermind direkam di Sound City Studio, California, yang kini sudah tidak berfungsi lagi. Sound City adalah gudang lusuh, kotor, dan suram, yang saat itu masih dianggap layak sebagai sebuah studio. Meskipun dekorasinya menjerit minta direnovasi, beberapa musisi terkenal pernah rekaman di sana. Fleetwood Mac, Johnny Cash, Neil Young, karena studio itu dianggap punya live room yang magis dan ongkos sewanya yang terjangkau. Heavy metal, take the lead. Well, who taught you how to play guitar? Namun, setelah mendapatkan popularitasnya Kurt Cobain, sang frontman yang merasa terkurung popularitasnya, dia tidak nyaman dengan peran itu. Dia selalu bilang bahwa popularitasnya datang terlalu cepat dan terlalu besar. Di balik layar, Kurt mulai merasa musiknya diambil alih industri yang dulu ia lawan dengan jiwa underground-nya. Dalam kutipan terkenalnya, Kurt berkata, "Saya merasa seperti orang yang berkhianat pada komunitas underground yang saya cintai." Were there things that were more obvious in that album than others? Were there not statements? I hate talking about statements, but especially that first, that first song, that first statement, that first video.
But Nirvana berubah dari band underground kecil menjadi fenomena global yang mendadak jadi simbol generasi. Kurt malah mempunyai isu terhadap 3 aspek ini, yaitu ketenaran, kecanduan, dan cinta. Kurt mulai kecanduan heroin lebih serius pada periode ini. Awalnya katanya untuk mengatasi sakit perut kronis, tapi makin lama jadi pelarian dari tekanan mental. Ia bertemu dan menikah dengan Courtney Love, vokalis band Hole, pada Februari 1992 di Hawaii. Dan dikaruniai 1 anak, yaitu putri mereka, Frances Bean Cobain, lahir Agustus 1992. Media mulai menyorot kehidupan pribadinya, terutama soal penggunaan narkoba dan hubungan dengan Courtney. Mereka jadi sasaran tabloid setiap hari. Happy metal, take three. Well, who taught you how to play guitar? You want my hi. Look at that. Setelah album In Utero, rilis tahun 1993, Nirvana masih berada di puncak popularitas. Tapi di balik sorotan kamera, Kurt Cobain hidup dalam tekanan berat. Ia berjuang dengan depresi kronis, sakit perut yang tidak jelas penyebabnya, dan kecanduan heroin. Ia merasa terjebak oleh ketenaran, karena musik yang ia anggap jujur malah dijadikan produk industri. Cobain beberapa kali mencoba rehabilitasi, terakhir kali di Maret 1994 di Los Angeles. Tapi kabur dari tempat itu beberapa hari kemudian. Sahabat dekat dan tim band menyebut saat itu Kurt terlihat sangat lelah dan kehilangan semangat hidup. Namun tetap penuh kasih terhadap keluarganya, terutama putrinya Frances Bean Cobain. Namun, hal yang tidak terduga. And we need to perform an autopsy. The lead singer of the rock band Nirvana, Kurt Cobain, has died of a gunshot wound in Seattle. Yang sangat menggemparkan dunia dan industri musik saat itu. 8 April 1994, Kurt Cobain ditemukan tidak bernyawa. Ditemukan di rumahnya, Seattle. Polisi menemukan Kurt Cobain meninggal dengan luka tembak di kepala, serta surat perpisahan di dekatnya. Di dekat tubuhnya juga ditemukan senjata shotgun dan jarum suntik, tanda penggunaan heroin. Kepolisian Seattle, SPD, menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah bunuh diri akibat luka tembak. The world was stunned when Kurt Cobain, the 27-year-old musician and self-styled Prince of Grunge, was found dead. Kurt Cobain was a genius. He was the powerful voice of a generation. He was the true artist. Even in his pain, he was genuine. But with success came pressures that Kurt found hard to handle. He worked so hard to become a millionaire rock star, and then once he did, he didn't like it very much. Ditemukan tingkat heroin tinggi dalam darahnya, jauh di atas dosis normal pengguna. Setelah itu, publik dunia terguncang. Ribuan penggemar menggelar vigil dan upacara penghormatan di Seattle Center, di mana Chris Novoselic dan Courtney Love membacakan potongan surat terakhir Kurt. Kurt menulis bahwa ia kehilangan gairah untuk tampil di panggung dan merasa tidak bisa menikmati musik seperti dulu. Ia merasa bersalah kepada penggemar karena harus berpura-pura bahagia saat tampil.
Ia menulis tentang perasaan lelah, kesepian, dan ketidakmampuannya untuk terus hidup dalam tekanan ketenaran. Di akhir surat, ia menyampaikan rasa cinta mendalam untuk istrinya, Courtney Love, dan anaknya, Frances, dengan pesan supaya Frances tidak tumbuh menjadi seperti dia. Nirvana, who the fuck do you think you are? Ew! Seeing your interviews makes me think you guys are the most immature pieces of trash ever made. If you assholes could ever write anything that could come close to anything Guns N' Roses has written, maybe you could talk. But until you sell a few billion more albums, take your head out of your asses and smell the air. It smells like Guns N' Roses. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.